Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita kembali belajar bahasa Arab. Kali ini kita akan berlatih membaca satu teks hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dia hadisnya. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. An ini adalah harfu jar yang artinya dari. Abdillahi ini adalah idhofah yang terdiri dari abdi sebagai mudhof dan Allahi sebagai mudhof ilaihnya. Abdi di sini dia majrur ditandai dengan kasroh karena dia terletak sesudah harfu jar an. Adapun Allahi dia majrur karena dia mudhof ilaih dan jarnya ditandai dengan kasroh di akhir kata Allahi. Kemudian selanjutnya Ibni Mas'udin. Ini juga adalah idhofah yang mensifati atau menerangkan Abdillahi. Ibni di sini adalah mudhof dan dia majrur karena dia mensifati Abdillahi atau abdi yang juga adalah majrur. Adapun Mas'udin dia majrur karena dia adalah mudhof ilaih. Adapun mudhofnya adalah ibni. Kemudian radhiyallahu anhu. Radhiya ini adalah fi'il madhi, artinya telah meridhoi. Siapa yang telah meridhoi? Fa'ilnya adalah Allahu Allah. Jadi fa'il di sini rafa ditandai dengan dhammah di akhir kata. Kemudian anhu ini adalah siapa yang diridhoi, yaitu Abdullah ibni Mas'ud. Di sini an ini adalah gandengan dari fi'il radhiya. Jadi sebelum kita menyebutkan siapa yang diridhoi, itu harus menggunakan huruf an. Jadi tidak bisa radhiyahu langsung, itu nggak bisa. Harus memakai huruf an. Itu sudah satu paket radhiyaan. Ya. Kemudian berikutnya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. An ini harfu jar artinya dari. An Nabi dia majrur ditandai dengan kasrah karena dia terletak sesudah harfu jar an. Kemudian sallallahu alaihi wasallam. Shalla telah memberikan salawat. Siapa yang telah memberikan salawat? Allahu Allah. Di sini Allah adalah fa'il ditandai dengan rafa dengan tanda dhammah, alaihi atasnya. Jadi di sini objek dari fi'il shalla yaitu yang diberikan sholawat itu harus disebutkan sesudah kata ala. Jadi di sini ala itu gandengan dari fi'il shalla. Jadi bukan shollahu tetapi shalla alaihi. Gitu ya. Kemudian wa di sini harfu atof dan sallama ini adalah atofnya, yaitu atof dari shalla. Sallama artinya dia telah memberikan salam. Siapa yang memberikan salam? Yaitu Allahu Allah. Kemudian qala telah berkata. Siapa yang telah berkata di sini? Yaitu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya adalah matan dari hadis, yaitu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna sidqa yahdi ilal birri. Inna adalah harfu nasbin yang dia menasabkan isim inna, yaitu as-sidqa. Jadi di sini as-sidqa mansub atau dalam keadaan nasab ditandai dengan fathah. Kemudian yahdi ilal birri ini adalah
khobar inna secara kedudukan. Hanya saja dia bukan berupa satu isim seperti biasanya, tetapi di sini berupa satu frase, ya, yang secara kedudukan adalah khobar inna. Yahdi memberikan petunjuk atau mengarahkan, ila kepada albirri kebaikan. Di sini albirri majrur ditandai dengan kasroh di akhir kata. Kenapa majrur? Karena terletak sesudah harfu jar ila. Kemudian berikutnya wa innal birra yahdi ilal jannati. Ini strukturnya persis seperti sebelumnya. Hanya saja ini didahului dengan harfu ataf wa yang artinya dan, yang menghubungkan antara kalimat sebelumnya yaitu inna sidqa yahdi ilal birri dengan kalimat sesudahnya yaitu innal birra yahdi ilal jannati. Inna harfu nasbin, al birra adalah isim inna, dia mansub ditandai dengan fathah. Yahdi ilal jannati mengarahkan kepada surga. Di sini al jannati majrur karena terletak sesudah harfu jar ila. Kemudian berikutnya wa innar rajula wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan. Kalimat ini diawali dengan wa, yaitu harfu ataf yang menghubungkan kalimat sebelumnya innal birra yahdi ilal jannati dengan kalimat sesudahnya yaitu innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan. Inna adalah harfu nasbin yang menasabkan isim innanya yaitu ar-rajula, nasabnya ditandai dengan fathah di akhir kata. Kemudian la yasduqu ini adalah khabar innanya yang secara kedudukan adalah marfu'. Hanya saja di sini khabar inna bukan berupa isim. Hatta yakuna siddiqan. Hatta ini adalah artinya sehingga atau sampai. Yakuna ini adalah fi'il mudhari', fi'il madhinya adalah kana, dan fi'il mudhari' ini mansub ditandai dengan fathah di akhir kata yakuna. Mengapa dia mansub atau dalam keadaan nasab? Karena sebetulnya sebelum fi'il ini ada kata an, hanya saja disembunyikan atau tidak disebutkan. Jadi lengkapnya adalah hatta an yakuna siddiqan. Sehingga karena sebetulnya yakun ini terletak sesudah kata an, maka dia menjadi mansub, menjadi yakuna. Nasabnya ditandai dengan fathah di akhir kata. Dan karena ini fi'il yakunu yang adalah bentuk mudhari' dari kana, maka pasti ada isim kananya dan khabar kananya. Apa isim kananya? Isim kananya adalah huwa, hanya saja disembunyikan. Lengkapnya kan hatta an yakuna huwa siddiqan. Jadi isim kananya adalah huwa, kemudian khabar kananya adalah siddiqan. Khabar kana itu sudah pasti mansub, dan mansubnya di sini ditandai dengan fathah di akhir kata siddiqan. Kemudian berikutnya wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri. Wa ini harfu ataf menghubungkan kalimat sebelumnya yaitu innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan dengan kalimat sesudahnya yaitu innal kadhiba yahdi ilal fujuri. Inna harfu nasbin yang menasabkan isim innanya yaitu al kadhiba. Kemudian yahdi ilal fujuri adalah khabar inna yang secara kedudukan dia marfu'. Hanya saja khabar innanya di sini bukan isim. Kemudian berikutnya wa innal fujura yahdi ilan nari. Wa di sini harfu ataf menghubungkan kalimat sebelumnya yaitu innal kadhiba yahdi ilal fujuri dengan kalimat sesudahnya yaitu innal fujura yahdi ilan nari. Inna harfu nasbin yang menasabkan
isim innanya yaitu al-fujuro. Kemudian khabar innanya adalah yahdi ilan nari. Di sini baik al-fujuri maupun an-nari dua-duanya majrur ditandai dengan kasroh di akhir kata. Kenapa? Karena terletak sesudah harfu jar ila. Kemudian terakhir, wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba kadzaban. Wa di sini harfu ataf menghubungkan kalimat sebelumnya yaitu innal fujura yahdi ilan nari dengan kalimat sesudahnya yaitu innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba kadzaban. Inna harfu nasbin yang menasabkan isim innanya yaitu ar-rajula. La yakdzibu di sini adalah khabar innanya yang secara kedudukan adalah marfu', hanya saja di sini khabar innanya bukan berupa isim. Lam pendek di sini artinya sungguh-sungguh untuk takkid. Yakdzibu fi'il mudhari artinya bersikap jujur, hatta sampai atau sehingga, yuktaba kadzaban. Yuktaba di sini adalah fi'il mudhari dalam bentuk pasif. Kalau bentuk aktif kan yaktubu. Nah, di sini bentuknya atau wazannya yuktabu. UAU yang berarti pasif. Hanya saja di sini dia dalam keadaan nasab ditandai dengan fathah di akhir kata, bukan yuktabu tetapi yuktaba. Mengapa dia nasab? Karena dia terletak sesudah an yang dihilangkan atau tersembunyi. Lengkapnya kan hatta an yuktaba. Demikian. Kemudian sesudah itu dicatat sebagai apa? Kadzaban. Jadi dia mansub ditandai dengan harokat fathah di akhir kata kadzaban. Baik siddiqun maupun kadzaban, dua-duanya adalah isim dalam bentuk mubalaghah atau superlatif. Siddiqun bukan sekedar shadiqun atau orang yang jujur, tetapi orang yang selalu jujur. Jadi ada makna superlatif di situ. Demikian pula dengan kadzabun, itu berbeda dengan sekedar kadzib atau orang yang mungkin sekali berdusta, tetapi kadzabun itu orang yang sangat gemar berdusta, berkali-kali berdusta, kebiasaannya berdusta. Jadi ada makna superlatif di situ. Wallahu a'lam bishawab.